Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, sehubungan dengan rencana pemerintah tentang vaksin gratis bagi rakyat Indonesia, kami memahami kebijakan tersebut tentunya dilandasi dengan itikat baik agar kita semua segera lepas dari krisis pandemi, agar kesehatan jalan, sehingga ekonomi juga jalan. Semua itu adalah kebijakan Bapak. Kami sebagai rakyat kecil ya nurut aja. Namun, kami ada beberapa pertanyaan dan catatan yang sangat penting. Apa yang kami sampaikan ini, biarlah menjadi rekaman sejarah, menjadi rekaman saksi bagi bangsa ini, dan menjadi rekaman saksi bagi para pemimpin dan presiden di masa depan, bahwa kami sudah berusaha menyampaikan kebenaran berdasarkan hasil investigasi jurnalistik demi kebaikan bangsa dan negara di masa depan. Tugas kami hanya mengkaji dan menyampaikan. Apakah diterima atau tidak, itu adalah hak prerogatif presiden. Saya pribadi merasa bahwa saya nggak akan lama hidup di dunia ini. Saya bukan takut mati disuntik vaksin, bukan takut mati karena virus. For out of the ground we were taken for the dust we are, and to the dust we shall return. Yang saya takutkan adalah ada kezoliman global yang luar biasa yang menimpa seluruh umat manusia di dunia, khususnya menimpa rakyat Indonesia, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan kita semua tanpa sadar justru mengikutinya. Dan kami menyampaikan ini karena meyakini bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup bergema dalam keabadian. Brothers, what we do in life echoes in eternity. Tentang kebijakan vaksin gratis ini, kami sebagai rakyat mohon izin untuk bertanya. Pertanyaan yang pertama adalah, katanya virus COVID ini bermutasi terus, selalu berubah urutan genetiknya. Lantas, gimana caranya vaksin bisa atasi virus yang selalu berubah urutan genetiknya? Teorinya kan vaksin membuat tubuh kita imun dari virus tersebut. Nah, kalau virusnya bermutasi terus gimana? Setelah divaksin, tubuh kita imun, virusnya berubah, terpapar lagi. Kapan sembuhnya, Pak? COVID ini kan katanya bermutasi terus sama seperti HIV. Nah, HIV sudah 37 tahun, nggak ada vaksin dan obatnya. Kok COVID yang katanya juga bermutasi terus, tiba-tiba dalam 9 bulan bisa ada vaksinnya? Mohon Pak Presiden, instruksikan kepada para ahli dan juga para menteri yang mempropagandakan vaksin adalah solusi dari pandemi COVID. Bukan hanya pendapat atau opini, Pak, tapi mohon instruksikan. Suruh mereka tunjukkan mana fakta dokumen berupa jurnal internasional pembuktian bahwa vaksin tersebut mampu mengatasi virus yang bermutasi terus. Yang terjadi selama ini adalah pendapat dan opini para ahli berdasarkan teori, asumsi, dan persepsinya sendiri. Padahal nggak pernah baca dokumen pembuktian ilmiahnya. Tapi bicara tentang COVID dan vaksin seperti yang paling ahli. Yang kita perlukan bukan opini dan teori, melainkan pembuktian ilmiah yang dilakukan secara transparan. Mana jurnal internasional yang membuktikan bahwa vaksin tersebut bisa mengatasi virus yang bermutasi terus? Ini sudah pasti nggak ada, Pak. Vaksin ini hanya mengandalkan slogan lulus uji klinik ketiga. Orang pikir kalau sudah lulus uji klinis ketiga artinya manjur. Padahal vaksin HIV sudah lulus uji klinis ketiga sejak 17 tahun yang lalu. Tetap aja, sampai sekarang 17 tahun kemudian terbukti vaksin nggak bisa atasi virus yang bermutasi terus. Kenapa demikian? Kita masuk pada pertanyaan rakyat yang kedua. Itu yang namanya uji klinis ketiga, tingkat efikasi sekian persen. Yang audit siapa, Pak? Audit medical science ini harus dilakukan oleh institusi yang punya fasilitas medical science kelas dunia. Uji klinis vaksin di Indonesia itu melibatkan Bio Farma dan Unpad. Dua-duanya nggak ada yang punya fasilitas medical science kelas dunia. Semua orang tersihir dengan slogan lulus uji klinis ketiga. Padahal nggak tahu parameternya apa dan nggak ada yang audit.
Apa parameter untuk menentukan vaksin itu lulus uji klinis ketiga? Kita lihat fakta dokumen, bukan opini. Jurnal internasional tentang kriteria uji klinis Sinovac. Cuma diuji selama 2 minggu. Kalau 2 minggu setelah divaksin, orangnya dites negatif, artinya dianggap aman dan manjur. Padahal dalam 2 minggu virusnya jelas belum bermutasi. Dan bisa saja setelah lebih dari 2 minggu hasil tesnya positif. Tapi tidak dihitung. Itu sebabnya begitu mudahnya lulus uji klinis ketiga. Para dokter itu dididik untuk nurut pada peraturan. Hanya diajarkan kalau ada penyakit anu, obatnya anu. Kalau nggak nurut pada organisasi, nggak dikasih lisensi. Dokter tidak dididik untuk mengaudit dan mempertanyakan sistem. Tidak dididik untuk menginvestigasi penyebab penyakit. Itu sebabnya sebagian besar dokter dan profesor mengatakan hal yang sama tentang virus dan vaksin sesuai perintah otoritas global. Dokter yang dianggap melawan sistem seperti Ibu Siti Fadilah, Dokter Terawan, disingkirkan. Jadi lulus uji klinis itu tergantung kriteria dan parameter yang disetujui oleh Otoritas Kesehatan Dunia, WHO. Tapi nggak ada yang audit WHO, hanya diaudit oleh dirinya sendiri. Jadi ada super body yang menentukan pandemi, menentukan parameter untuk memvonis orang terinfeksi penyakit atau tidak, menentukan obat, menentukan vaksin, harus diikuti oleh semua dokter di dunia. Memiliki kekuasaan yang mutlak, tapi nggak ada yang audit. Padahal para pejabat WHO itu gajinya dibayar oleh aliansi vaksin global. Bagaimana mau independen? Maka jadilah seperti apa yang dikatakan oleh Lord Acton. Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak sudah pasti korup. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Pertanyaan kami yang ketiga, apakah setelah divaksin ada jaminan bahwa pandemi selesai, protokol COVID diperlonggar, sehingga ekonomi kembali pulih? Ini sudah pasti tidak, Pak. Setelah divaksin, jumlah terpapar COVID sudah pasti tetap tinggi. Alasannya karena virusnya bermutasi terus. Di bulan Januari 2021 lalu, secara serempak, media-media memberitakan berbagai berita mutasi baru corona yang lebih mengerikan. Di Inggris, Jepang, Vietnam, Cina, dan lain-lain. Bahkan, pandemi COVID belum selesai, sudah diberitakan ada virus baru lagi, Nipah, yang lebih berbahaya dari COVID. Jadi, vaksin manjur atasi pandemi itu cuma ada di iklan. Iklan kecap semuanya nomor 1, nggak ada iklan kecap nomor 2. Vaksin tak akan bisa mengatasi virus yang bermutasi terus. Uji klinisnya aja cuma dites dalam 2 minggu, jelas saja gampang lulus. Jadi sudah pasti setelah divaksin jumlah korban tetap banyak, prokes diperketat, ekonomi nggak jalan juga. Seperti yang dikatakan oleh cukong vaksin, Doro Tuan Bill Gates, vaksin generasi saat ini nggak akan bisa selesaikan pandemi. Kita akan disuruh vaksin terus-terusan dengan janji sorga, nantinya akan ada vaksin pamungkas. Nggak tahu kapan. The only way we'll get completely back to normal is by having maybe not the first generation vaccines, but eventually a vaccine that is super effective and that a lot of the people take, and that we get